yang digambarkan dalam Al-Quran mengisahkan kepada kita sebagai contoh dalam kehidupan kita seorang ayah yang baik. Tatkala Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah kata Allah tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya. Luqman lembut berkata kepada anaknya, wahai anakku yang bersayang, la tusyrik billah, jangan pernah kau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun alim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, maka mari ibda binafsika. Coba kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sebagai orang tua berusaha merubah diri kita ke arah yang lebih baik, maka percikan keberkahannya akan selalu sampai kepada anak cucu keturunan kita. Maka jika kita sebagai orang tua mendambakan anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, maka semestinya kita sebagai orang tua sudah mempunyai keistiqomahan dalam beribadah. Entah itu dengan puasanya, entah itu dengan sedekahnya, entah itu dengan tahajud malamnya, entah itu dengan mendekat dalam Al-Quran. Karena apa? Al-madrasatul ula. Kita sebagai orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Karena ternyata kesolehan kita sebagai orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak kita. Jika kita sebagai orang tua terbiasa untuk melaksanakan sholat, pasti anak-anak kita otomatis biasa untuk menjadi taat. Maka kalau kita mendambakan anak kita menjadi anak yang baik, pada akhirnya yang pertama kali soleh adalah kita sebagai kedua orang tuanya. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, karena kesolehan kita sebagai orang tua sangatlah mengalir kepada anak cucu keturunan kita pula. Maka bukankah orang-orang tua kita dulu mencontohkan dengan kalimat nasihat yang singkat tapi padat dan tepat? Apa kata orang tua kita dulu? Singkat pesannya, jangan tinggalkan sholat. Kemanapun kau pergi nak sholat, sesibuk apapun engkau nak sholat. Diketupnya pintu kamar kita, dibangunkannya kita di kala subuh, didorongnya agar kita berangkat ke masjid. Maka kalau sampai detik ini masih ada orang tua yang bersikap demikian, kita sebagai anak jangan marah. Karena kita beruntung orang tua kita ingin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi orang yang benar, supaya kita menjadi orang yang saleh, supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Tapi mohon maaf, hari ini terbalik. Apa yang kita lakukan di zaman sekarang, kita sanggup mengganti handphone anak-anak kita dengan harga jutaan rupiah, bahkan puluhan juta. Tapi kita sebagai orang tua tak sanggup mengantarkan Al-Quran, membuka pintu kamarnya, meletakkan Al-Quran di atas mejanya. Kita sanggup membelikan kendaraan anak-anak kita, harganya puluhan juta, mewah, gagah. Tapi orang tua sekarang tak sanggup memerintahkan anaknya untuk datang ke masjid. Orang-orang tua dulu dengan sepeda ontelnya sanggup menggendong anaknya, sanggup membonceng anaknya, pagi-pagi subuh datang ke masjid. Orang tua zaman sekarang mobilnya mewah, kendaraannya bagus, tapi tak
bagaimana letak kita sebagai kedua orang tua. Saudaraku yang beriman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, ma min mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Bagaimanapun anak-anak kita, mereka adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Camkan baik-baik dalam hati kita, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah kita orang tua yang kurang memahami karakter anak-anak kita. Tidak ada anak-anak kita itu yang bodoh. Kita sebagai orang tua yang tidak memahami kelebihan anak-anak kita. Baiknya anak-anak kita itu adalah pemberian dari Allah, dan tidak baiknya anak-anak kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya mendatangkan kebaikan bagi kita, karena kita mendapatkan kebaikan atas perilaku kita yang baik kepada anak-anak kita. Saudara berhormat iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sukses, anak yang soleh, itu tergantung dengan mujahadah kita sebagai orang tuanya. Tak bisa kita hanya memasrahkan anak kepada pondok, tak bisa kita hanya memasrahkan anak kepada guru, tak bisa kita hanya memasrahkan anak kepada dosen, kepada universitas. Suksesnya anak ayah anda tergantung mujahadah kita sebagai orang tua. Kirimkan bacaan Al-Fatihah ketika selesai sholat kita, hadiahkan kepada anak-anak kita. Itulah yang akan menjadikan asbab anak-anak kita berjaya di masa depannya. Bukankah ini yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat? 83 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Siapapun hari ini di antara kita yang ditakdirkan sebagai orang tua, maka teruslah doakan anak-anak kita, karena doa kita sebagai orang tua itu menembus pintu-pintu langit. Jangan sampai mendapatkan kita sebagai orang tua yang benci terhadap perilaku anak-anak kita, yang tidak mau melihat anak-anak kita, yang tidak mau menganggap anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tuanya tak mau mendoakannya, lantas siapa yang akan bisa mendoakan anak-anak kita? Sosok laki-laki yang sayang kepada kita, yang tak pernah diungkapkan rasa cintanya, tak pernah dikatakan rasa sayangnya, tapi begitu besarnya rasa cinta dia kepada kita, maka doa kita sebagai ayah juga mustajab,